Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, it's the only love I seek. Katakan Yesus ku
Tuhan begitu kuat. Saat kita haus dan lapar akan Tuhan, saat kita rindukan Tuhan, maka Dia akan menyambut dengan lawakannya. Dia akan menyambut dengan hadiratnya. Saya nggak tahu apakah saudara bisa atau enggak. Saya minta jemaat yang ada di gedung ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara di Facebook, di YouTube, saudara boleh berdiri bersama-sama sambil mengangkat tangan. Semua bernyanyi, curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi curahkan. Oh, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Saudara, ada beberapa saudara sedang dilawat Tuhan. Beberapa orang di gedung ini, beberapa orang di Zoom sedang dilawat. Mari bebaskan Roh Kudus. Bekerja, angkat tanganmu. Bilang, lawat aku Tuhan. Jamah Lawat aku aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Saudara, jamahan Tuhan itu yang akan membuat hidup kita berubah. Jamahan Tuhan itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang diurapi. Siapa yang mau terima jamahan Tuhan, angkat tanganmu. Siapa yang mau terima lawatan Tuhan, angkat tanganmu. Siapa yang mau terima pengurapan Tuhan, angkat tanganmu. Terima. Cieni, Sulanga, terima. Lebih lagi Cieni, terima. Oh, Cieni, terima. Urapan Tuhan, Citresa, terima.
berjumpa denganmu ya Tuhan. Urapanmu mengalir. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Siapa yang rindu terus menyembah Tuhan? Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sorak-sorak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Kau melawat kami sekali lagi. Kami melihat yang di jamaah Tuhan di gedung ini, yang di Zoom di jamaah Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu, kehadiranmu, lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Jika ada yang sakit, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Jika ada yang lemah, kami percaya Tuhan sudah menguatkan. Kami percaya hari ini hari breakthrough, terobosan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Siapa yang merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yang di rumah-rumah, yang ada di gedung gereja. Haleluya. Saya mau tanya dulu siapa? Marcella, boleh keep playing please, thank you. Oh, nerjemahin ya. Oke, boleh nerjemahin. Nah, baik. Saya mau tanya dulu, Cik Yeni Sulanga, apa yang dirasakan waktu sedang memuji Tuhan? Ya, silakan sedang memuji Tuhan. Ya, silakan di-unmute. Apa yang dirasakan, Cik? Dibuka mic. Ya, sudah. Ya, rasanya enak gitu. Kayaknya gimana gitu, nggak bisa diucapkan kata-kata. Bersyukur. Ya, saya lihat Cik Jenny dari lagu pertama sampai terakhir dilawat Tuhan, di jamaah Tuhan. Apa yang Iya. Kayaknya terang, Pak. Terang bersinar gitu. Amin. Melihat terang dan sinar. Iya. Puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus dicurahkan. Terus Cik Yeni haus dan lapar akan Tuhan. Cik Yeni akan dijamah dilawat oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita rindu setiap ibadah yang kita adakan bukan cuma acara, bukan cuma kegiatan, tetapi kita rindu Tuhan disenangkan. Yang kedua, kita rindu semua jemaat bertemu dengan Tuhan, ya, berjumpa dengan Tuhan. Baik, hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk kita sharing, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, selama seminggu ini telepon saya hampir setiap saat berdering, bertanya, ada orang yang, ya, apakah orang Indonesia baik-baik di Philadelphia? Karena saya dengar news ya tentang pemukulan, tentang harassment, tentang bullying. Yang kalau saudara dengar cerita minggu lalu ada yang di Atlanta ditembakin, kalau nggak salah 7-8 orang Asia meninggal. Saudara mungkin dengar di tempat yang lain di San Francisco, saudara, ada nenek-nenek yang umur 76 sedang berjalan di crossroad atau berjalan di lampu merah, tiba-tiba ditonjok. Saya nggak tahu apakah nenek itu ya belajar kungfu atau punya ilmu bela diri. Dia umur 76 yang mukul ya anak muda umur 39. Apa yang terjadi? Terjadilah perkelahian. Tetapi yang menarik, anak muda yang umur 39 ini harus dibawa ambulan ya saudara, karena terkapar kalah. Neneknya masih seger kuat, cuma lebam matanya saja. Saya nggak tahu, tetapi saya lihat di tangannya dia bawa tongkat kayu. Saya nggak tahu itu dapat dari mana gitu ya.
Saudara, itu pelajaran berharga mungkin bagi anak muda itu untuk tidak gampang bullying. Nenek-nenek dia pikir nenek umur 76 tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ternyata kenyataannya berbeda. Ya di New York juga mungkin Pak Andi boleh sharing apa yang terjadi. Saudara, di subway banyak terjadi harassment, banyak terjadi bullying bagi orang-orang Asia. Tetapi saya percaya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan tidak boleh kita balas dengan kejahatan. Karena kalau jahat ketemu jahat terjadi perang. Ya, haleluya. Saudara, kalau mungkin saudara dengar Palestina dan Israel sampai sekarang nggak pernah selesai dari zamannya Daud sampai sekarang. Karena apa? Bom-boman ya, kejahatan dilawan dengan kejahatan ya, nggak pernah selesai. Nanti satu keturunan damai, keturunan berikutnya berantem lagi. Ada sakit hati, dendam, kesumat. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Dan apa yang terjadi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan? Maka tidak akan selesai. Tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya shalomnya Tuhan, damainya Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita, di negara kita, di bangsa kita. Siapa yang rindu shalomnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, peace-nya Tuhan dinyatakan atas hidup kita, lambaikan tangan dulu, amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Baik, yuk kita belajar bersama-sama hari ini dari kitab Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Saya minta mungkin Bro Hendra yang suaranya keras boleh dibaca. Kali ini saya tidak punya di slideshow, tetapi kalau boleh Bro Hendra baca di Alkitab. Anda punya Alkitab, saudara buka Alkitab saudara. Yuk kita baca Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Karena cuma ada 6 ayat, yuk boleh kita baca ya bersama-sama. Silakan Bro Indra. Bisa sinyalnya oke? Bentar, Pak. Ada Bro Indra. Oke. 1754. Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini ceritanya Stefanus, Saudara boleh lihat itu ada di screen bagaimana Stefanus diajam oleh bakpao ya, dilempar sama bakpao, betul? Enggak, dilempar sama batu, Saudara. Bayangkan dia nggak salah, dia sedang memberitakan Injil dan banyak orang-orang yang bertobat hari itu terima Tuhan. Dan apa yang terjadi, Mahkamah Agama nggak suka karena orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama hari-hari itu merasa bahwa wow, ini Stefanus makin banyak pengikutnya. Maka mereka ketakutan ya saudara-saudara. Akhirnya Stefanus disidang, dibawa ke Mahkamah Agama. Yang menarik waktu Stefanus diberikan kesempatan, puji Tuhan, ya cucunya Bu Erna namanya Stefanus, betul ya Bu Erna ya? Ya, baru masuk UMPTN, lulus masuk IPB. Oh, Stefanus bukan ya? Itu yang di Arab ya. Oh ya, baik. Baik, saudara, waktu Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama, Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dan apa yang terjadi? Waktu dia diberikan kesaksian, para hakim-hakim Mahkamah Agama nggak bisa berbuat apa-apa.
Karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, ada pengurapan. Sehingga jawaban yang disampaikan oleh Stefanus membuat mereka bingung. Plus tambah marah, saudara-saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Stefanus gak bisa diadili, diseret keluar, dan akhirnya dirajam oleh batu. Karena apa? Para pemuka agama hari itu angry, marah, jealous, ya campur aduk. Padahal Stefanus gak salah apa-apa. Padahal Stefanus memberitakan Injil. Padahal Stefanus menyampaikan kebenaran. Padahal Stefanus mengatakan apa yang benar. Tetapi karena ada jealousy, ya, hari-hari ini ada yang tanya, kenapa sih Pak kok orang Asia dipukulin? Kenapa sih Pak orang Asia kok menjadi target? Jealousy, salah satunya iri hati. Iri hati. Kok bisa ya si Ani baru datang dari Indonesia baru 2-3 tahun. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kok bisa ya? Kenapa ini? Ya jawabannya karena we work hard. Karena kita bekerja keras mungkin. Karena Tuhan memberkati kita. Makanya kita bisa mengalami kebaikannya Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan. Amin, amin, amin. Bukan karena kerja keras kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada teman kita yang diberkati termasuk kita juga. Gak boleh iri hati. Saudara, we have to give thanks to the Lord kalau ada teman-teman kita yang diberkati. And we have to work hard and pray hard supaya Tuhan akan juga memberkati kita. Katakan amin. Jadi iri hati bukan solusi. Semakin kita iri hati, semakin kita jealous, semakin kita jauh dari berkatnya Tuhan. Kalau ada temanmu yang diberkati, mari kita bersyukur buat teman kita yang diberkati. Yang kedua, mari kita juga banyak bekerja dengan giat dan berdoa dengan giat supaya kita juga diberkati. Yang setuju katakan amin. Kalau jealous, ini yang menyebabkan, ya kalau iri hati, jealous, akhirnya saudara-saudara, orang-orang Yahudi waktu itu merajam batu, membunuh Stefanus dengan melemparin batu. Nah, yang menarik, saya tidak akan membahas lebih panjang, lebar tentang apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Apa respon kita saat kita dibully? Saat mungkin orang iri hati kepada kita. Gak senang atas kesuksesan kita. Gak senang mungkin atas apa yang kita sudah bisa capai. Apa yang harus kita lakukan? Respon kita apa? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, simple. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Mari yang di rumah-rumah, yang di sini kita sama-sama katakan poin yang pertama. 1, 2, 3. Tetap percaya apa? Firman Tuhan. Gak dengar suaranya. Ya di rumah-rumah bilang yang kencang. Di gedung ini juga bilang kencang. 1, 2, 3 apa? Tetap percaya apa? Firman Tuhan. Waktu Stefanus dianiaya. Waktu Stefanus dirajam batu, dia tetap percaya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak merubah kesaksiannya. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik. Waktu dia dianiaya, diseret sama orang-orang Yahudi, dia tidak berkata, ya udah deh, karena aku sulit, karena aku dianiaya, karena aku kepepet, aku ngubah deh kesaksianku. Aku ngubah deh, Tuhan Yesus gak jadi juru selamat lagi deh. Engkau bisa percaya yang lainnya, engkau bisa menyembah yang lainnya, maka selamat. No. Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan karena dia percaya firman Tuhan itu ya, benar, dan amin. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Firman Tuhan itu gak pernah gagal. Firman Tuhan itu pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Stefanus gak berubah. Dia tetap bersaksi, dia tetap percaya, dia tetap yakin, dia tetap memperkatakan firman Tuhan. Gak seperti Yudas Iskariot. Waktu dia mungkin tertekan, waktu dia mau diancam, ditawarin duit, harta kekayaan, dia berubah. 3,5 tahun dia mengikut Yesus, 3,5 tahun dia menjadi murid Yesus. Tetapi karena harta dunia, Yudas Iskariot menjual, menukar imannya dengan kekayaan dunia ini. No. Stefanus enggak. Waktu dia dianiaya, dia tetap percaya, dia tetap yakin firman Tuhan itu akan digenapi. Berapa banyak saudara percaya bahwa firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata begini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita ini anak-anak Tuhan adalah pembawa damai. Saat kita membawa damai, saat kita mengasihi musuh-musuh kita, haleluya. Ini baru datang, selamat datang, belum terlambat. Ya hujan ya Ci ya, nggak apa-apa.
Oleh, haleluya. We need another interpreter, haleluya. Nah, saudara-saudara, sorry ada yang datang di gedung hujan, saudara. Puji Tuhan. Di sini ada 100 orang, haleluya. Ada 100 jiwa-jiwa di sini, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita tetap percaya firman Tuhan, ya, orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris harus terjemahkan, nanti nggak ada beberapa orang yang nggak bisa bahasa Inggris di sini. Cimonika masih bisa bahasa Indonesia? Ya, ya oke. Mau diterjemahin pakai bahasa Jawa? Haleluya. Oke, baik. Jadi kita harus tetap percaya firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini gambar yang saya dapatkan waktu kita masuk gedung gereja. Saya sharing sedikit aja. Mungkin beberapa di antara saudara nggak ngerti cerita ini. Saudara lihat wajahnya jemaat waktu kita masuk gedung gereja, kalau nggak salah sekitar tahun 2015. Wajahnya berseri-seri, saudara. Kenapa? Kita dulu berjuang untuk bisa masuk gedung gereja ini sangat-sangat sulit. Tahun 2013 kita beli gedung gereja ini. Kita mau proyek untuk renovasi. Kita meeting di situ ada community center, saudara. Saya masih ingat kita datang ke sana. Kan tetangga kita ini kanan kiri semua orang-orang Italia. I'm sorry, orang-orang Italia mungkin dengar atau ada di gedung ini. Nah saudara, mereka nggak setuju kita bangun gereja ini. Yang datang nggak sedikit, 300 orang. Bahkan tadi minggu lalu kita ada meeting dengan beberapa teman mainan. Waduh, Benny dulu masih ingat. Mereka datang, ada beberapa polisi yang datang karena mereka takut itu meetingnya akan jadi berantem. Mereka udah datang siap untuk berantem, dikira kita siapa gitu saudara. Karena apa? Sebelum meeting banyak orang yang cerita bahwa gedung ini akan dibuat menjadi kayak Buddhist temple, dicat warna kuning. Nanti depannya ada patung-patung yang seperti di Ritner sama 5 street sana ya saudara, 7 street atau 6 street sana. Sehingga mereka satu kampung datang. Waduh saudara-saudara, waktu saya presentasi ngomong di depan, mereka teriak-teriak, "Go back to your country, imigran ASEAN, ngapain kamu di sini? Ini teritori kita. Ngapain kamu beli gedung ini?" Nah, saudara-saudara, gedung ini memang gedung sejarah bagi orang Italia. Karena waktu ada wedding, ada funeral, ada ulang tahun, anniversary, semua saudara pakai restoran ini, pakai catering hall ini. Sehingga waktu kita mau beli gedung ini dipakai untuk ya kita ibadah, mereka pikir, waduh ini siapa nih orang Asia imigran, kok ambil gedung kita? Mereka kerahkan seluruh tenaga, dari yang kecil sampai besar ada semua, teriak saudara, teriak. Teman-teman saya satu tim yang presentasi hari itu lemes semua, sepertinya nggak lolos deh. Kita meeting yang kedua di City Hall, mereka muncul, saudara. Karena saking serunya meeting yang pertama, dipindahkan meeting yang kedua di Center City, di City Hall. Di City Hall kita datang, mereka teriak-teriak lagi, saudara. Intinya saya bilang begini, kami ini gereja. Dan kebetulan gereja kami ini, gereja Mennonite, membawa damai. Peace, shalom. Jadi kami datang bukan untuk mengambil tempat kalian. Gedung ini tetap menjadi gedungnya komunitas. Saya masuk di sini saudara dilemparin sama telur busuk. Rumah di depan dilempar sama cat merah supaya seperti darah. Ya, waktu saya jalan ada anak-anak muda, "You breaking the zone. This is not your zone," gitu. Waduh saudara, ada jemaat sampai jemaat ini satu keluarga lagi pingin lihat, oh mana sih gedung Pak yang dilihat. Wah saudara, diheras, dibully di depan gereja. Dan sampai sekarang dia nggak mau ke gereja kita lagi, saudara. Saya nggak tahu, saya nggak mau ngomong sama. Aduh Pak Benny, impossible. Tapi yang menarik, kita diajarkan kejahatan tidak balas dengan kejahatan. Kejahatan kita balas dengan kebaikan. Saya datang ke meeting mereka, saya terangkan. Anything that we can help? Oh iya itu jalan di belakang perlu disapu, kita sapu. Oh itu gang di belakang rumputnya besar, kita cabutin. Dan saya ngomong, hey guys, by the way, the name of the building we not going to change. Kita akan tetap pakai Paradise Garden because this is
your community, our community. So anytime you want to use it, please feel welcome. Silakan datang. Ya saudara, mereka lihat, wow gedungnya bagus setelah dibangun, wow bagus. Nah, yang menarik, pastor kita boleh punya meeting, wow silahkan. Saudara, selama 3, 4, 5 tahun terakhir, siapa saja sudah pernah meeting sih? Mayor Kenny sudah bisa ke sini, beberapa senator ke sini, police department setiap bulan ada di sini saudara untuk meeting. Pernah satu saat penuh sini saudara. Ada beberapa city council, David council Kenyatta Johnson, city council semua, city ada kumpul di sini. Ketua headnya police officer semua kumpul. Gedung ini penuh saudara-saudara. Dan saya lihat uang Jawanya cuma saya, yang lain orang Italia semua. Nah, yang menarik saudara, beberapa tahun yang lalu oleh kemurahan Tuhan saya diundang untuk menjadi board pengurus kampung. Ya, dan kalau meeting semua, ya saya salah satunya orang Asia. Sekali lagi bukan karena kebanggaan, karena saudara kita semua ingin jadi berkat untuk komunitas kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dan sampai hari ini, saya tuh masih ingat 2 hari yang lalu, 3 hari Kamis, saya duduk di situ. Dan saudara, gedung ini sekarang kalau ada komunitas yang ada di 2 area ini mau bangun gedung, mau bangun rumah, mau buka restoran, buka usaha, saudara meetingnya untuk dapat approval di gedung ini. Kami meeting, dan saya cuma ngucap syukur Tuhan, 5-6 tahun yang lalu saya minta izin. Saya minta izin gak dapet. Tapi justru sekarang di gedung ini, dan saya salah satu termasuk yang kasih voting, ya atau enggak, boleh atau enggak. Kemarin ada dokter yang buka kantornya pingin, yang please kasih izinnya. Kemudian nurse, itu daycare, ada ibu-ibu yang buka, please minta. Kemarin ada yang usaha mau buka daycare di sini tuh, maaf, anjing tuh ada daycare-nya. Buka daycare anjing, please. Ada yang restoran buka, saudara. Semua harus dapat izin, dan oleh kemurahan Tuhan izinnya meetingnya di gedung ini, dan oleh kemurahan Tuhan saya juga dapat voting 1. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau beritahu, kalau 5-6 tahun yang lalu mereka musuhin kita, sekarang bahasa Prancisnya Hopengzio, ya saudara, dekat. Semua yang kita perlukan mereka cover kita. Memang orang Italia tuh nggak kenal nggak sayang. Begitu kenal semua dikasih saudara. Saya percaya itu karena favornya Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, ini biarlah jadi kesaksian bagi kita. Kalau gereja kita mengalami harassment, bullying, kalau gereja kita pernah ditolak, didinai, kita tidak melawan dengan kejahatan. Dan akhirnya justru kita jadi berkat, jadi teman yang baik, jadi komunitas yang saling ngeblend. Pak Andi juga mungkin dengar ceritanya berkali-kali. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami sekarang? Saya dengar kemarin kalau nggak salah ada 2 anak muda, orang Indonesia juga dipukulin di station ya. Sampai masuk ke TV One, saya ditelepon dari Indonesia, ditelepon dari Purwokerto, ditelepon dari LA, cari Chicago, ditanya ada apa ini? Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya kesaksian, gereja ini punya kesaksian, kita semua punya kesaksian. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, maka Tuhan akan bekerja dan berkarya. Katakan amin. Kalau kita lawan dengan kejahatan, geger, gak selesai, maka Tuhan tidak bekerja. Justru Bapak Ibu Saudara boleh beribadah di tempat ini. Anda boleh Zoom, lihat kami ibadah di gedung ini. Ini kita kesaksian. Karena apa? Kasihnya Tuhan tidak akan pernah gagal. Kasihnya Tuhan adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan, maka Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita. Yang setuju lambaikan tangan. Oh, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, haleluya. Saya diundang kemana-mana untuk bersaksi, saudara. Bahkan beberapa magazine yang nulis kesaksian gereja kita. Bagaimana kita menghadapi orang-orang Italia yang notabene tidak gampang. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa. Yang kedua, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Waktu Stefanus dirajam oleh batu. Waktu Stefanus dianiaya. Apa yang dilakukan oleh Stefanus? Dia berdoa meminta kekuatan Tuhan.
He prays, asking for the strength from the Lord. Dengan kekuatan Tuhan, kita mampu dan bisa. Bapak Ibu Saudara, sampai dia mengembuskan nafas terakhir, Stefanus kuat. Dia tidak menyangkali Tuhan. Dia tetap percaya. Dia tetap melayani. Dia menjadi murid Yesus yang setia. Karena apa? Waktu dia dianiaya, dia berdoa. Dan Alkitab berkata waktu Stefanus berdoa, dia melihat langit terbuka, surga terbuka. Wow. Waktu surga terbuka, saya percaya ada kekuatannya Tuhan, anugerahnya Tuhan dicurahkan atas hidup orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lawan dengan kekuatan kita pasti kalah. Saya pernah. Jangan ditiru ya, saya sharing aja. Saya pernah salah juga. Suatu saat saya pulang ke kampung saya, kalau nggak salah tahun 97, waktu Indonesia sedang keadaan yang kolaps goncang, 97. Nah, di kampung saya itu ada gereja, saudara, gereja GKJ. Dan suatu saat ya itu bel di desa itu dibunyikan dong 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 gitu. Itu tanda bahaya, saudara. Saya tanya ibu saya tanya bapak saya, ada apa ini? Apa ada kejadian? Kami mendengar sekitar 2.000-3.000 orang-orang muslim yang radikal sedang on the way ke tempat kami, on the way ke gereja kami, mau membakar gedung gereja. Wow. Mas saudara-saudara, apa yang terjadi saudara? Waktu kami mendengar hal itu, ini respon kami, respon yang salah yang gak boleh ditiru. Langsung beberapa orang-orang laki-laki ambil senjata. Saya juga bingung, ini gimana ya? Apa yang harus kami kerjakan? Iya, ibu saya dan bapak saya ngomong gini, ayo cepat berangkat, kamu laki-laki berangkat ke sana. Nah saudara-saudara, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Saya ambil celurit yang biasa untuk betulin itu, saudara-saudara, betulin untuk mangkas pohon-pohon pagar itu ya, bunga-bunga. Saya taruh celurit di depan saya. Saya merasa nggak aman. Udah celurit di depan, saya taruh, ambil lagi wedung. Saudara tahu wedung yang panjang itu untuk potong kelapa, saya taruh di belakang. Saya bawa celurit, saya bawa wedung. Saya ngomong, kamu berangkat ke depan gereja. Kita berangkat ke depan gereja. Ada 300 orang ngumpul, 200-300 orang ngumpul di depan gereja GKJW. Dan kita mendengar ada ribuan orang yang mau datang. Itu saya nggak tahu, saya nginjak tanah di bumi. Saya nggak pernah kayak gitu, saya jadi kayak preman gitu, saudara-saudara. Di depan itu celurit, ya arit yang besar di depan wedung. Saya taruhan, saya berangkat. Teman-teman saya yang lain juga berangkat. Saya ketemu teman saya ngomong gini, kamu berani, Benny. Kebetulan utangku banyak nih. Kalau mati di depan gereja, dia pikir utangnya jadi lunas. Saya ngomong enggak, sama bilang, yo bayaran rek. Belum berarti mati di depan gereja jalan lunas, Pak. Enggak, saudara-saudara. Ya itu yang terjadi. Oh puji Tuhan, saya deg-degan, saudara. Ini gimana ini? Tetapi puji Tuhan, mereka sudah datang yang pakaiannya yang serban-serban, pemimpinnya udah pakai sepeda motor. Wah, saudara. Tetapi karena percaya, saya tahu doa kita doa yang berkuasa. 2 mile ya saudara, mobil tangki yang katanya bawa bensin itu akhirnya berhasil dicegah sama polisi. Bahkan tembakan peringatan sehingga mereka bubar semua. Akhirnya saya nggak jadi perang, saudara. Saya nggak jadi menggunakan senjata saya. Wow, saya nggak tahu kalau hari itu terjadi. Kita cuma 300 lawan 3.000. Saya nggak tahu benar. Pasti ini bukan zamannya Yosua, ini bukan zamannya Gideon, saudara. Gedung gereja dibakar nggak apa-apa, nanti dibangun yang lebih baik lagi. Katakan amin. Gedung gereja dibakar nggak apa-apa, nanti Tuhan akan menobatkan banyak lagi jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu saudara, di tengah kesulitan ini banyak berdoa. Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat. Ya, Cik Jenny, jemaat kita salah satu di sini pernah dianiaya. 2 kali bukan sekali, dirampok, dianiaya, dipukulin sama anak-anak muda. Maaf ya saya sebutkan anak muda, bukan kita rasis, kita nggak benci orang kulit hitam, kita mengasihi mereka. Dipukulin, kok pas yang mukulin tuh anak-anak muda kulit hitam. Nah jadi Cik Jenny itu kalau saya ketemu ya dengan dia,
kalau ketemu dengan orang muda kulit hitam di jalan, dia tuh takut sekali. Tiba-tiba nervous breakdown. Bahkan kalau ada orang lari, dia noleh, ada orang lari, dia ikut lari, saudara. Dia nggak ngerti. Karena saking trauma, saking nervous, ada orang lari, dia ikut lari, semua ditinggali. Dia nggak ngerti lari karena apa, saudara. Karena saking takutnya itu. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita bantu dia, kita lapor ke imigrasi, akhirnya visanya keluar. Dan oleh kemurahan Tuhan, nanti green card-nya juga keluar. Karena Tuhan menggantikan kejahatan itu dengan kebaikan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara, Tuhan akan kasih hikmat buat kita. Yang terakhir, apa yang kita lakukan? Ya, kita berdoa ya supaya Tuhan memberikan kekuatan ya. Yang terakhir, yang Tuhan mau, kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan akan memberi pertobatan kepada orang-orang itu. Kisah Rasul pasal yang ke-7, saudara, ayat yang kalau nggak salah ayat bagian terakhir, kedua, ini ceritanya. Paulus bertobat. Namanya Saulus dirubah menjadi Paulus. Kalau saudara lihat, kapan nama Saulus itu muncul pertama di Alkitab? Di ayat ini. Di ayat 59 dan 58. Jadi waktu Stefanus dirajam batu, Saulus atau Paulus ada di sana. Paulus dan Saulus ikut terlibat di dalam perajaman batu ini. Yang menarik, Stefanus berdoa memberkati Saulus. Stefanus bersyafaat untuk Saulus. Dan Alkitab berkata pasal berikutnya, Saulus ditangkap Tuhan, bertobat, menjadi Paulus, menjadi rasul hamba Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wow. Saudara-saudara, Tuhan itu ciamik. Bisa merubah yang jahat jadi baik. Tadi ceritanya Cik Jenny, dipukulin dapat green card. Siapa yang mau dapat green card tapi dipukulin dulu, angkat tangan. Nggak ada yang mau, saudara. Aduh, dipukulin dapat green card loh, saudara-saudara. Saulus menganiaya Stefanus, tapi Stefanus gak balas dengan kejahatan. Justru Saulus akhirnya bertobat menjadi Paulus. Karena waktu itu Stefanus berdoa. Pendeta Yusuf Roni bersaksi, saudara. Dia membakar banyak gereja-gereja di Indonesia. Tetapi banyak orang-orang yang berdoa. Dan dia ketemu dengan malaikatnya Tuhan. Nah, saudara tahu Pendeta Yusuf Roni menjadi salah satu hamba Tuhan yang luar biasa di Indonesia. Karena apa? Karena ada orang Kristen yang berdoa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu gereja Tuhan di Indonesia dianiaya, justru gereja Indonesia bersatu gandeng tangan. Ini loh hebatnya orang Kristen. Kalau dianiaya semakin luar biasa. Makanya Pastor Niko bilang begini, saudara-saudara, ingat Gus Dur dulu bilang begini, orang Kristen itu jangan diapa-apain, biarin aja. Kalau orang Kristen dianiaya, ditekan, wow, semakin mereka akan berdoa, semakin mereka akan kompak, semakin mereka akan unity, dan mereka semakin kuat. Makanya ada istilah dihambat merambat. Betul? Siapa pernah dengar itu? Semakin dihambat, semakin merambat. Nah, lawannya kekristenan itu apa? Kenyamanan. Kalau semakin diberkati, duitnya banyak, kerjaannya enak. Oh, seperti kekristenan di Eropa. Setiap hari Jumat kami melayani pelayan di Eropa. Kita bawa tour di Belgia, dibawa tour keliling ya, Zoom ya, pakai Zoom ya. Di Belanda, mereka ngomong gini, salah satu penghamba kekristenan di Eropa adalah kenyamanan. Begitu sudah nyaman, enak semua. Nggak mau ke gereja, nggak mau beribadah. Gereja-gereja diubah menjadi masjid, banyak sekali. Di Belanda, di Inggris, semua gereja-gereja dirubah menjadi masjid, dirubah menjadi bar, dirubah menjadi restoran. Karena apa? Kosong. Yang ke gereja cuma orang-orang yang umur 80 tahun ke atas. Begitu pendetanya meninggal, tutup gerejanya, saudara. Karena apa? Lawannya kekristenan adalah kenyamanan. Tapi begitu gereja Tuhan di Indonesia dianiaya, ada gerakan doa, ada gerakan kesatuan gereja. Justru di situ kita melihat lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi. Bapak Ibu Saudara, memang aniaya diizinkan Tuhan. Tapi kita percaya
Tuhan sanggup mengubah yang jahat menjadi kebaikan bagi hidup kita. Hari-hari ini mungkin engkau sedang dibully di kerjaan. Kalau saudara jalan di subway, kami ada meeting dengan KJRI, KBRI. Kami juga ada meeting dengan para pastor. Ini tips-tips yang saya mau sampaikan. Kalau di tempat umum, hati-hati ya. Kalau di tempat subway, di bis, hati-hati. Lihat kanan kiri. Jangan sembarangan jalan. Kalau di depan ada gerombolan yang banyak, ya dihindari gitu ya. Kalau udah jam 7 malam udah gelap, ya ngapain jalan sendiri keluar? Hati-hati. Nah ngapain jalan sendiri bawa gajian selama 2 minggu ditaruh di dompet. Jalan-jalan petita-petiti, gelang-gelang. Nah itu target yang paling empuk saudara-saudara. Jangan sombong ya. Ayo low profile saja. Ayo kita biasa-biasa aja. Tetapi saudara-saudara, kita belajar gitu. Nah kami kemarin juga file petisi lewat anggota senator di Philadelphia dan sudah masuk ke Capitol Hill, sudah masuk di. Jadi kita nggak hanya diam, jika kita usaha, kita berjaga-jaga. Ada beberapa rally, ada Zoom, ada seminar yang kami adakan. Kita gabungan, kita unity. Kalau cuma orang Indonesia tok nggak kuat. Ya kita ngajak gabung orang gereja Menona dari Vietnam, gereja Menona dari Chinese dan sebagainya. Kita gabung. Ya itu tadi, karena kita ngalami aneh-aneh kita jadi bersatu ya. Kita jadi erat gitu saudara-saudara. Nah kita percaya ini momen Tuhan akan menyatakan. Saya percaya Tuhan akan terus pakai orang Asia. At least sekarang wakil presidennya Amerika orang Asia. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Descendant, imigran saudara-saudara. Itu kemurahan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara dibully, Bu Erna juga pernah ya, baru pertama kali saya sampai Philadelphia, Bu Erna ditarik dompetnya, baru pulang gereja, baru saya sekolah khotbah, dompetnya, tasnya ditaruh, Bu Erna jatuh. Saya nemanin dia di ambulan. Pertama kali saya masuk ambulan itu saudara, dengan Bu Erna. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Bu Erna sehat ya, kuat ya sampai sekarang ya. Dulu takut, kita pikir gagal rota atau apa, enggak. Sehat, malah sekarang umur, wah luar biasa. Tetap kerja terus, semangat, sehat ya Bu Erna ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Pertama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berdoa untuk mereka. Berdoa supaya kita diberikan kekuatan. Berdoa supaya mereka juga bertobat. Kalau Saulus bertobat karena doa Stefanus, saya percaya orang-orang yang menganiaya kita juga akan bertobat. Mereka akan cinta dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yusuf Roni bisa bertobat juga karena doa-doa orang yang percaya. Saya percaya kita semua akan mengalami kebaikan Tuhan. Jangan seperti saya tadi, bawa celurit, bawa wedung, pedang untuk menghadapi mereka. It's not going to work. Tidak akan memberikan solusi. Justru kalau mereka hurt, mereka akan comeback kepada kita lebih ganas lagi saudara. No, kita balas kejahatan dengan kebaikan. We are the living testimony. Gereja kita menjadi kesaksian yang hidup. Justru sekarang menjadi hopeng, teman-teman yang baik. Justru mereka meeting di sini. Justru mereka bantu kita. Sering saudara. Ini dua kali saya cerita, nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa ya. 2 kali jujur waktu snow tebel ini. Mobil saya stuck. Kita harus clean up ini snow ini. Kiri kanan. Kita nggak punya garam. Saya telepon aja kepala kampungnya. Ya, saya panggilnya kan namanya Heng. Saya tambahin Mas Heng. Yes Benny, saya tambahin Mas Heng. Kita perlu garam. Don't worry, I will be there in 10 minutes. Semua di drop garamnya. How much? Do not need to pay. Nggak usah bayar. It's for you, for your church. Anything Benny, anything that you need, anything that you want, call me, call us, we'll be there. Gitu. Saya ngomong, Mas Hen, ini ada Shoprite cardnya, orang saya nggak tahu nih, orang belanja bawa cardnya Shoprite didorong, ditaruh depan gereja. I will be there in 15 minutes, we'll take care of it. Mas Hen, ini ada apa nih, saudara-saudara? Wow, pokoknya keren. Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Karena Tuhan itu setia. Jangan melawan. Ini saya bicara di Zoom. Ada sekitar beberapa orang. 20 di sana ada 5. Ada 25. Saya mau beritahu. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena Tuhan itu kasih.
Karena kasih itu nggak pernah gagal. Karena kasih itu akan selalu berhasil. Katakan amin. Kasihilah sesama manusia. Bayangkan kalau Yesus dianiaya. Dia disalibkan, yang berkata, lah kok enak, emangnya kamu siapa? Aku bisa kutuk kamu loh. Prajurit kamu jadi ayam, bisa. Right on the second, dia bisa saudara. Tetapi Tuhan Yesus relakan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga kita semua diselamatkan. Amin. Kasih selalu akan berhasil. Kasih akan selalu menang. Kejahatan tidak akan menang. Karena kejahatan itu bukan daripada Tuhan. Kejahatan itu senjatanya iblis. Violent itu senjatanya iblis. Tapi senjatanya Tuhan itu kasih. Senjatanya Tuhan itu damai. Senjatanya Tuhan itu mengasihi musuh-musuh kita. Katakan amin. I know it's not easy, but let's pray that God will give us the strength. Tuhan akan berikan kemampuan. Emangnya waktu kita dianiaya ini gampang, saudara. Setelah meeting terakhir, saya diteriakin 300 orang. Jujur. Saya nggak mau ketemu orang kulit putih. Saya mau ketemu orang kulit putih di TV yang jangan-jangan ini kemarin teriakin saya. Saya nggak mau, saudara. Tapi puji Tuhan, the next day saya ke Lansdale ada meeting, ketemu orang-orang Mennonite. Saya cerita kesaksian saya. Semua pendeta-pendeta rangkul saya peluk saya. We love you Benny, we are your family Benny, we are. Dan saya ngomong, iya. Kakak iparku juga wong putih. Kenapa aku jadi takut sama orang kulit putih? Karena diteriakin saudara-saudara. Diteriakin right on my face. Diteriakin 300 orang. Ditolak. Suruh kembali ke kampung halaman. Tapi saya memberitahu, kalau kita semua bisa ada di sini. Karena kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Katakan amin. God love everybody. He love white, He love black, He love yellow, He love everybody. He love all the peoples. Haleluya. Karena Dia cinta segala bangsa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yuk kita bangkit berdiri yang ada di gedung ini, yang di rumah-rumah silakan. Kalau saudara sudah kelamaan duduk, bangkit berdiri ya. Biar sekalian stretching ya, bangkit berdiri. Kita nyanyi menyenangkanmu. I hope you learn something today. I hope you learn something today. By the way, Pak Andi Naibahu juga punya kesaksian. Di harassment sama tetangga, ditolak, nggak boleh bangun. Wah, kita masuk ke court di Philadelphia. Oleh karena kemurahan Tuhan, semua berjalan dengan baik dan akhirnya di-approve. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya jalan yang terbaik. Kita mungkin minoritas, cuma 5% di Amerika. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang bisa pakai kita. Siapa yang yakin Tuhan bisa pakai hidup kita? Wow, dengan dahsyat dan luar biasa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Yes Lord, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Angkat tangan saudara, katakan menyenangkanmu, yes Lord, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari kita belajar dari Stefanus. Saat dia ditekan, dirajam oleh batu, dia berdoa. Yuk kita berdoa untuk orang-orang yang mungkin iri hati, sakit hati. Yuk kita berdoa buat mereka.
Dan kita percaya satu saat orang-orang yang menganiaya itu, orang-orang yang melakukan bullying, harassment itu, justru mereka yang akan bertobat menjadi hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan sanggup mengubahkan Saulus menjadi Paulus, Tuhan sanggup mengubahkan Yusuf Roni menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengubahkan semua orang-orang yang menganiaya kita. Kita percaya doa-doa kita pasti akan. Nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku yang disuk. Jangan lihat dulu sampai doa berkat. Haleluya. Dan kiranya, mari yang ada di tempat ini sama-sama bangkit berdiri. Rahmat-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini, lawatan-Mu, hadirat-Mu, firman Tuhan. Kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur bagi-Mu. Kami angkat tangan kami memberkati Philadelphia Amerika. Shalom Philadelphia, shalom Amerika. Biarlah damai sejahtera, roh yang takut dan gentar akan Tuhan ada memerintah buat kota kami dan Philadelphia dan Amerika. Kami berdoa COVID-19 krisis ekonomi diam, tenanglah. Kesembuhan, pemulihan, kebangkitan ekonomi terjadi dengan dahsyat di Philadelphia dan Amerika. Dan lebih pertobatan terjadi Tuhan di Philadelphia Amerika. Bila api Pentakosta menyala di kota dan di bangsa kami, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Indonesia juga diberkati, dilawat, dipulihkan, disembuhkan. Kami percaya Indonesia diberkati untuk menjadi messenger of the third Pentecost, membawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat yang sudah hadir di gedung ibadah, melalui Zoom, melalui Facebook online, semuanya. Kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, syukur hanya bagi Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita semua. Kita mau terima berkat-Nya Tuhan pagi dan siang hari ini. Haleluya. Angkat tanganmu ke surga. Katakan amin jika engkau percaya. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati anak cucumu. Amin. Diberkati usahamu. Amin. Diberkati masa depanmu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Diberkati hidupmu berlimpah, Amin. limpah, Amin. limpah. Amin. Sekarang jemaat terimalah berkat daripada Allah Bapa. Yes. Berkat dan tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan persekutuan Roh Kudus Amin. menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.